Halo, selamat datang di channel Livin 30 Something. Ini channelnya khusus untuk pasangan muda yang mau lebih produktif. Sesuai thumbnail, ini video panjang pertama kita di channel Livin 30 Something. Part ini akan membahas tentang habits tracker. Jangan di skip dan selamat mengikuti. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke hal yang mau kita sharing di video kali ini di channel Livin 30 Something, yaitu mengenai habits tracker sesuai judulnya. Kita ulas dulu sedikit ya, apa itu habit tracker, kegunaan dan cara membuatnya. Kalau secara istilah, habit tracker ini ya sering banget dibicarakan di media sosial. Teman-teman udah sering menemui mungkin ya di media-media sosial, di YouTube, Instagram, mungkin media-media lain tentang habit tracker ini, baik yang tertulis ataupun digital. Tapi di era teknologi ini kita akan bahas secara digital ya. Kemudian apa itu habit tracker? Kalau dari terjemahannya dalam bahasa Indonesia, habit tracker itu melacak kebiasaan. Tapi ada juga ya orang yang mendefinisikan kalau habit tracker adalah alat seperti daftar kebiasaan yang bisa dilacak secara harian dalam rentang waktu tertentu yang sudah ditentukan. Tujuannya supaya kegiatan ini kita bisa mengukur apakah sudah secara konsisten melakukan sesuatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut menjadi kebiasaan. Gitu ya. Kemudian kegunaannya yang satu, saya coba simpulkan, kita menjadi terdorong untuk melakukan kegiatan. Kenapa? Karena ada catatannya. Ketika ada catatannya yang belum dilaksanakan, kita terdorong untuk melaksanakannya. Satu. Yang kedua, memotivasi untuk terus berusaha. Salah satu cara efektif yang bisa memotivasi kita untuk membuat kebiasaan adalah adanya kemajuan konsisten. Dengan ada catatan ini, kita semoga menjadi lebih konsisten. Untungnya nih, habit tracker adalah alat yang paling mudah untuk mencatat dan menampilkan kemajuan secara konsisten. Teman-teman bisa menggunakan habit tracker ini sebagai panduan, kira-kira seperti itu. Terakhir, kegunaannya untuk memberikan kepuasan setelah berusaha. Kok begitu? Iya. Karena kita akan merasa puas sesudah mencapai target atau konsisten membiasakan diri dengan sebuah kegiatan. Karena merasa puas, kita bisa semakin termotivasi untuk membuat kebiasaan baik atau merubah kebiasaan buruk lainnya menjadi baik. Kira-kira seperti itu fungsi dan kegunaannya. Terakhir, yang penting, gimana cara membuat habit tracker? Yang ini teman-teman tidak perlu repot. Kenapa? Karena Livin 30 Something sudah membuatkannya untuk teman-teman gunakan sebagai habit trackernya teman-teman. Gimana cara mendapatkannya? Nanti di akhir video kita informasikan untuk teman-teman. Tapi yang akan kita bahas adalah gimana cara teman-teman menggunakan habit tracker ini. Oke. Basicnya adalah habit tracker ini di spreadsheet. Kita coba buat sesederhana mungkin supaya teman-teman gampang mengerjakannya. Mengenai grafik yang ada di sini, kemudian tanaman-tanaman ini sebagai analogi pertumbuhan progres kita tentang kebiasaan yang kita lakukan adalah menggunakan rumus. Jadi teman-teman tidak usah repot, tidak usah pusing dengan rumus yang ada. Ini sudah otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Teman-teman hanya perlu satu, mengisi goal teman-teman di sini, di area ini. Ini sampel aja ya. More easy lagi, ini hanya sebagai sampel saja. Teman-teman isi di bagian ini. Yang kedua, ini progres biarkan saja. Yang berikutnya, karena video ini dibuat di bulan Agustus, samplingnya adalah di bulan Agustus, ini di sekitar minggu kedua ya, di antara 9 dan tanggal 10. Kemudian ini tinggal di double klik saja. Kalau mau mengganti bulan, teman-teman tinggal pilih bulannya. Nanti hari dan tanggal ini akan sinkron dengan sendirinya. Teman-teman hanya perlu merubah daftar habits-nya. Ini sudah disertakan sekitar 13 habits yang sederhana bisa teman-teman kerjakan.
bisa mengikuti ini atau teman-teman mau merubahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Ada 15 baris item ke bawah, silahkan teman-teman gunakan. Kalau kurang tinggal di-insert saja. Kita coba bahas tidak semua ya, kita random saja contoh-contoh habits yang ada di sini. Misal ini nomor 2, di setiap hari teman-teman harus mengosongkan seluruh inbox di pagi-pagi. Harus mengosongkan inbox di pagi-pagi. Apa sih maksudnya? Biasanya di HP kita message itu muncul banyak, bisa email, bisa WhatsApp, atau dari media-media messenger lainnya. Sebisa mungkin itu dibuka, dikosongkan, kalau perlu ditanggapi. Kalau itu sudah teman-teman kerjakan, teman-teman bisa checklist di tanggal berjalan. Misalkan di tanggal 13, checkbox. Oke, di checkbox sudah dikerjakan. Contohnya kayak gitu ya. Contoh berikutnya adalah kita ambil poin kelima, mempelajari dan meniru para master. Maksudnya adalah kira-kira seperti ini. Mungkin teman-teman punya role model ya, baik itu di luar sana atau mungkin di circle kita, teman-teman kantor, mungkin juga pimpinan, bos kita yang sudah berhasil melakukan sesuatu tentang kesuksesannya. Teman-teman bisa contohkan apapun itu kebiasaannya. Misal yang sederhana, mungkin bos kita sering membawa makan siang ke tempat kerja. Teman-teman bisa tuh melakukan itu. Kalau itu bisa dikerjakan, sama teman-teman juga tinggal cek saja. Itu ya kira-kira. Contoh berikutnya, ini misalkan menerapkan aturan 15 menit saat Anda mendapati diri menunda-nunda. Ini nih yang sering banget terjadi. Sangat wajar memang, karena di usia seperti kita 30 tahunan sekian, permasalahannya semakin banyak. Kadang-kadang kita suka melamun berdasarkan permasalahan yang ada. Dan tidak terasa tuh 15 menit berjalan. Nah, dengan adanya habit seperti ini, kita kurangi hal itu. Kalau misalkan dalam 1 jam berjalan teman-teman berhasil menggunakan 60 menit produktivitas, berarti teman-teman sudah bisa checklist bagian habit yang ini. Kira gitu ya. Contoh berikutnya, melakukan sesuatu yang disukai setiap hari. Gampang kan contohnya? Misal kita suka olahraga, berarti teman-teman dalam setiap hari lakukan. Sekarang lagi rame tentang joggingnya. Mungkin cukup 30 menit sehari di sore hari setelah selesai kerja, bisa tuh teman-teman disukai hal itu. Bagus juga untuk kesehatan. Kalau itu bisa dikerjakan, teman-teman bisa checklist juga. Kira-kira gitu ya. Contoh-contoh habits yang disertakan di sampling habit tracker ini. Teman-teman bisa menggantinya atau juga mengikuti yang sudah ada di sini. Selanjutnya, kalau ini sudah terisi setiap hari sampai bulan berjalan itu berakhir di tanggal 31, ini semua nilai-nilai ini akan berubah dengan sendirinya karena ini sudah menggunakan rumus. Teman-teman sekali lagi tidak usah repot dengan rumusnya. Persentase tugas kebiasaan yang sudah dikerjakan akan muncul dengan sendirinya, dan bar progress pun akan muncul dengan sendirinya. Juga akan muncul di grafik ini dan pohon besar ini. Ini adalah goal utamanya, akan muncul dengan sendirinya. Oke, kira-kira seperti itu. Habit tracker ini buat sesederhana mungkin, tampilannya juga sesederhana mungkin supaya gampang dipahami. Kalau sudah bisa berjalan, teman-teman bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman hanya perlu mengerjakannya di sheet habit tracker ini. Yang sampel terkunci ini diabaikan saja, ini hanya sampel saja. Teman-teman bisa menggunakannya di sheet habit tracker. Ini sudah disiapkan, semuanya blank, kosong. Teman-teman tinggal mengisi sesuai kebutuhan. Isi di goal, isi di habits-nya. Baik bisa mengikuti yang ada atau mengubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan tertinggal checkbox setiap harinya, bulan yang diperlukan, mulai mau bulan kapan, katakanlah di bulan Oktober, tinggal dipilih di bulan Oktober. Maka hari dan tanggalnya akan sinkron dengan sendirinya. Seperti itu, kira-kira sangat mudah template habit tracker ini dibuat.
Semoga bisa membantu teman-teman untuk menjadi lebih produktif dan lebih baik menjalani rutinitas kebiasaan sehari-hari. Terakhir, bagaimana cara mendapatkan sampel ini? Sangat gampang. Pertama, jangan lupa di like. Kalau boleh di subscribe juga, terima kasih. Di share dan tinggalkan komen kalau teman-teman mau dengan template habit tracker ini. Nanti kita akan bagikan. Sekali lagi saya ulangi, di like, di share, dan subscribe kalau boleh, terima kasih. Kemudian tinggalkan komen kalau teman-teman menginginkan template. Itu saja video kali ini, yang pertama menggunakan long video di channel YouTube Living 30 Something. Semoga bermanfaat dan kita menjadi tumbuh dan berprogres ke arah lebih baik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.